Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Prasetyo. Saya akan membawakan monolog Koruptor Budiman. Koruptor Budiman, karya Agus Nur. Seorang koruptor kakap mendadak muncul di kantor peradilan. Ia menyerahkan diri minta ditangkap. Beberapa petugas jaga yang sedang ngobrol, nonton televisi, main domino, terperagap kaget. Tolong tangkap saya, tolong tangkap saya, tolong tangkap saya. Saya apa tidak salah? Saya ingin menjadi koruptor yang baik. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri, lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pingin sembunyi, bukankah tempat paling aman kita berada di pengadilan? Kita gak bakalan diperlakukan kayak maling ayam. Paling bakal ditanya sedikit basa-basi hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki kepada hakim, jaksa, dan polisi. Toh, itu juga duit kita. Anggap saja zakat untuk mereka. Makanya, saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan para pengacara. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak koruptor kelas kakap. Saya hanya ingin meluruskan di sini anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan di mana-mana, seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, dan iuran 17-an. Banyak karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui masyarakat. Dengan berbuat baik, kami jadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan dan diminta bicara di depan pengajian. Bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan, Pak? Naif. Bila para mahasiswa terus menuntut koruptor dipenjara, nanti malah repot pasti. Soalnya kita perlu bikin banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif toh bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi lalu kita bagi-bagikan. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi.
Sesuai trias politika, dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tentu di demokratis korupsi pun seperti itu. Ada pembagian seperti itu. Karena itulah memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Bisa menimbulkan keonaran para demonstran. Bayaran sebagai koruptor yang baik, tentu saja tak ingin itu yang terjadi. Saya adalah koruptor yang cinta damai. Tolong jangan pojokkan kami. Kalau soal untuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja. Dari kantor kelurahan sampai istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti. Bahkan WC umum saja mungkin gak ada yang ngurus. Karena semua koruptor mogok. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka yang gak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita belajar menerima kenyataan betapa korupsi memang sudah menjadi suatu yang menyenangkan di republik ini. Anggap saja koruptor itu sebagai bagian dari perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Saya tidak malu dianggap mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah lebih bangga bisa mengaku begitu. Seperti terlepas beban saya. Sekarang saya jadi lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman. Seperti Robin Hood atau jadi Zorro. Kalau sebagai koruptor, kita kian peduli pada wong cilik. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan wong cilik? Sebab partai-partai politik tak pernah mikirin nasib wong cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Tak pernah tuh mikirin koruptor yang beriman. Marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu negeri ini supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir dan batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita mesti didukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus gak jelas seperti ini. Marilah mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri ini. Anggap saja ini proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya.
Jadi, jangan menyerahkan diri Anda. Anda merasa sudah bertanggung jawab begitu? Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya ini pejabat sekelas patroli atau buser. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman di penjara. Ketemu koruptor lain, kolega-kolega. Kan lebih enak begitu. Rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng. Korupsi tidak korupsi asal kumpul. Kalau semua rukun. Korupsi tidak korupsi asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak. Lihat, saya masih tetap sehat. Cuma kelihatan tambah kurang waras. Hanya saja, kadang saya tetap heran dengan para aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menarap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Memang benar, percaya bahwa koruptor seperti saya ini memang aset bangsa yang mesti dilindungi. Hingga meskipun koruptor seperti saya sudah berada di dalam penjara, masih saja terus diberikan keleluasaan untuk secara sistemik melakukan korupsi dengan baik dan benar, secara murni dan konsekuen. Sekian, terima kasih.